wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, kelas 12 IPS 4, asal sekolah SMA Negeri 4 Batam. Di sini saya akan menyampaikan tentang geografi yang berjudul konsep wilayah dan kewilayahan. Wilayah di permukaan bumi yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu karena hubungan kompleks antara unsur-unsur yaitu tanah, air, manusia, tumbuhan, dan hewan. Definisi wilayah dapat dibuat berdasarkan beberapa gejala, yaitu gejala kemanusiaan, gejala alamiah, dan gejala-gejala geografis. Wilayah merupakan satu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu karena hubungan kompleks antara unsur-unsur yaitu tanah, air, manusia, tumbuhan, dan hewan. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. 1. Wilayah formal, yaitu wilayah yang ditentukan berdasarkan kesamaan dan homogenitas tertentu. Sedangkan perwilayahan atau regionalisasi dapat diartikan bahwa upaya pengelompokan bagian-bagian di permukaan bumi dengan tujuan tertentu. Tujuannya yaitu 1. Mengembangkan pembangunan. Wilayah formal yang berdasarkan kriteria fisik didasarkan oleh jenis iklim, jenis batuan, dan vegetasi. Misalnya, wilayah di pegunungan Gunung Kapur dan wilayah beriklim dingin. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya suku Banjar, wilayah pertanian sawah, wilayah industri tekstil, memudahkan koordinasi terhadap proses pembangunan di setiap daerah. 3. Mensosialisasikan proses pembangunan. Wilayahan atau regionalisasi diartikan bahwa upaya pengelompokan bagian-bagian di permukaan bumi dengan tujuan tertentu. Tujuannya itu 1. Meratakan pembangunan dan mengurangi kesenjangan. 2. Di sini ada 2 metode perwilayahan atau regionalisasi, yaitu 1. Pemerataan wilayah, 2. Klasifikasi wilayah. Dan juga ada beberapa faktor dinamika perkembangan wilayah. 1. Faktor eksternal, 2. Internal, 3. Geografis, 4. Faktor manajemen wilayah, 5. Faktor historis. Sini juga ada ciri-ciri perwilayahan. 1. Single topic region merupakan penetapan region atau wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi. Hanya seperti tekanan pada udara dapat digunakan untuk membedakan antara wilayah dataran tinggi serta juga wilayah dataran rendah. Multi-topic region merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada faktor-faktor geografi, misalnya seperti angin, intensitas cahaya, suhu, curah hujan, dan lain sebagainya. Total region merupakan penetapan wilayah yang memiliki banyak faktor, yaitu faktor lingkungan alam, faktor lingkungan manusia, dan faktor lingkungan biotik. Ada beberapa tahapan perkembangan wilayah. Yang pertama, tahap perkembangan wilayah dalam tinjauan sosial. 2. Tahap perkembangan wilayah dalam tinjauan geografi. 3. Pendekatan dalam kajian geografi regional, yaitu pendekatan keruangan, kedua pendekatan ke lingkungan, dan ketiga pendekatan kewilayahan. Sini juga ada manfaat perwilayahan. Yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Ini ada beberapa strategi pengembangan wilayah. Yang pertama, kutub-kutub pertumbuhan. Yang kedua, strategi desentralisasi teritorial. Yang ketiga,
strategi agropolitan. Yang keempat, strategi integrasi spasial. Yang kelima, strategi pembangunan kota-kota kecil menengah. Yang keenam, strategi rural. Ketujuh, strategi regional networking. Juga ada pengertian ruang dan penataan ruang. Ruang adalah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara yang ada di dalam bumi dan tempat berlangsungnya makhluk hidup. Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Ini ada beberapa klasifikasi penataan ruang. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistem, yaitu penataan sistem wilayah. Yang kedua, penataan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan linglung dan kawasan budidaya. 3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Penataan yang keempat yaitu penataan ruang berdasarkan kegiatan, yaitu kawasan yang terdiri dari pedesaan dan perkotaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis yaitu penataan ruang kawasan strategis nasional. Konsep wilayah dan tata ruang menurut UU nomor 26 tahun 2007 terdapat 3 batasan struktur ruang menurut hierarkinya khususnya dari provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep pembangunan secara etimologi berasal dari kata bangun dan diberi kata awalan pem dan di akhir kata an guna menunjukkan kata pembangun. Perencanaan wilayah tata ruang dibagi menjadi 2, yaitu lingkup tahapan penataan ruang wilayah, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, hierarki dalam penataan ruang di Indonesia. Yang A, rencana umum tata ruang, rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang B, rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang. Rencana ini disusun berdasarkan nilai strategis wilayah. Permasalahan dan penerapan tata ruang. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan wilayah. A. Pengembangan wilayah harus dilakukan atas dasar karakteristik dan di daerah yang bersangkutan. Kedua, pengembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Yang ketiga, pengembangan wilayah harus mutlak dan memiliki keterkaitan untuk ke depan dan ke belakang. Pengembangan wilayah harus menggunakan sektor yang unggul. Berikutnya, permasalahan pengelolaan penataan ruang. Yang pertama, rendahnya kualitas hasil rencana penataan ruang, baik disebabkan oleh sulitnya mendapat data dari peta dasar. Yang kedua, dukungan terhadap pengembangan yang kurang optimal. Yang ketiga, lemahnya dukungan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruangan terhadap ketentuan normal. Yang kelima, problem teknis materi dari peraturan. Tantangan penata ruang yang pertama adalah Indonesia terletak di kawasan yang cepat berkembang. Yang kedua, sumber daya alam Indonesia semakin sedikit. Yang ketiga, Indonesia terletak di kawasan 3 lempeng yang menyebabkan Indonesia rawan bencana. Keempat, kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dieliminir hanya untuk meningkatkan kesejahteraan.